Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam Literasi. Perkenalkan, nama saya Salmodia Tirsa Moko Agow dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 221011060028 dengan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Mem Jenny Imbang dan juga Mem Vince Watak. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang bahasa lugas dalam genre makro, dan di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Kita masuk pada pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan bahasa lugas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata lugas adalah hal-hal mengenai yang pokok-pokok saja, memiliki makna yang tidak mengalami perubahan atau sesuai dengan konsep asalnya, atau bisa kita sebut tidak berbelit-belit. Nah, kata lugas dibagi menjadi dua, yaitu kata lugas secara umum atau dalam arti yang luas, dan juga kata lugas secara khusus atau dalam arti yang sempit. Contoh kata lugas secara umum atau dalam arti yang luas, Hechan berkunjung ke rumahku dengan membawa kue. Kue adalah makanan, dan makanan merupakan salah satu contoh dari kata lugas secara umum. Karena makanan mempunyai arti yang luas, bisa berarti berbagai jenis makanan seperti kue, lauk pauk, buah, dan lain sebagainya. Contoh kata lugas secara khusus atau dalam arti yang sempit, Hechan berkunjung ke rumahku dengan membawa kue kering. Dari kalimat tersebut, kue kering merupakan salah satu contoh dari kata lugas secara khusus atau dalam arti yang sempit, sebab kue kering langsung merujuk pada jenis makanan tertentu secara spesifik, yaitu kue yang mempunyai tekstur yang kering. Nah, yang berikut, setiap kata memiliki lawan katanya sendiri, sama halnya dengan bahasa lugas. Lawan dari makna kata lugas adalah makna kata kiasan. Lantas, apa perbedaan katanya? Jika makna kata secara lugas menunjukkan makna yang sebenarnya, maka sebaliknya, makna kata konotasi atau kiasan menunjukkan arti yang tidak sebenarnya. Contoh kalimat yang memiliki kata kiasan atau konotasi, saat pentas seni, Hechan tidak menampakkan batang hidungnya. Kedua, akibat kecelakaan, batang hidung Haikal harus dioperasi. Nah, pada kalimat 1 dan 2 ditemukan adanya kata batang hidung. Bedanya pada kalimat 1, batang hidung mempunyai makna kiasan yang berarti diri atau wujud seseorang, sehingga maksud dari kalimat 1 sama dengan Hechan tidak hadir pada pentas seni. Sementara pada kalimat kedua, batang hidung mempunyai makna lugas atau makna yang sebenarnya, yaitu batang hidung Haikal. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang kedua, sebutkan kaidah-kaidah kebahasaan yang wajib dikuasai oleh penulis karangan ilmiah. Jawabannya yang pertama, penggunaan ejaan yang disempurnakan berdasarkan Permendiknas nomor 46 tahun 2009 tentang pedoman penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan tata istilah ditetapkan berdasarkan Permendiknas nomor 146/U/2004 tentang pedoman pembentukan istilah. Yang ketiga, penggunaan penataan kalimat baku merujuk pada buku tata bahasa Baku Bahasa Indonesia. Yang keempat, pemilihan kata baku dalam penulisan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi yang keempat. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Ejaan apa yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini? Jawabannya, dulu saat belajar bahasa Indonesia kita pasti tidak asing dengan istilah ejaan yang disempurnakan atau biasa kita singkat EYD. Pedoman EYD adalah pedoman ejaan bahasa Indonesia yang sudah berlaku sejak tahun 1972. Namun pada tanggal 26 November 2015 yang lalu EYD sudah diganti menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang bisa kita singkat PUEBI. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang keempat, jelaskan perbedaan bentuk ke dan di yang ditulis serangkai dengan yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Jawabannya, kata depan merupakan jenis kata yang terletak di depan kategori lainnya. Terkadang dalam penulisannya,
sering terbalik dengan awalan khususnya untuk kata di dan ke. Sebagai awalan di dan ke ditulis serangkai. Perbedaannya, kata yang diberi awalan di menunjukkan kata kerja, sedangkan yang diberi awalan ke menunjukkan kata benda. Berikut contohnya. Kata depan ke dan di diikuti oleh kata benda yang menunjukkan tempat atau arah. Penulisan kata itu terpisah dari kata yang mengikutinya. Kita masuk pada pertanyaan yang kelima. Apa sajakah dua golongan dalam unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia? Jawabannya, dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur-unsur dalam berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas dua golongan. Pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya bahasa Inggris, shuttlecock, real estate, dan lain sebagainya. Yang kedua, unsur pinjaman yang penulisan dan pengucapannya telah sesuai dan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Untuk pinjaman yang mengalami adaptasi, perubahan dilakukan seperlunya sehingga bentuk bahasa Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk bahasa aslinya. Contohnya, kartun menjadi kartun, proof menjadi proof, dan lain sebagainya. Kita masuk pada pertanyaan yang keenam, yaitu jelaskan penggunaan tanda titik dan koma, serta berikan contoh kalimat yang memuat dua tanda baca tersebut. Jawabannya, tanda titik yang paling umum dan paling banyak diketahui banyak orang adalah penggunaan sebagai penanda pada akhir kalimat, bukan kalimat seruan atau kalimat tanya. Pada tanda titik ini bisa digunakan di belakang satu huruf atau angka dalam penulisan bagan, ikhtisar, atau daftar. Bisa juga digunakan sebagai pemisah angka pada penanda waktu jam, menit, dan juga detik. Namun, penggunaan tanda titik tidak digunakan pada akhir judul dan juga tidak digunakan pada kepala surat. Yang berikut tanda koma. Tanda koma ini biasa dipakai dalam suatu perincian atau penyebutan bilangan. Untuk penempatannya ada di belakang kata yang mengikutinya. Nah, pada tanda koma digunakan dalam perbandingan kalimat, memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat, pemisah partikel, atau lain sebagainya. Contoh penggunaan tanda titik dan koma secara bersamaan. Wahana itu sangat menyenangkan, namun cukup berbahaya bagi anak-anak. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang ketujuh. Jelaskan perbedaan tanda titik koma dan tanda titik dua, serta berikan contoh kalimat tanda baca tersebut. Jawabannya, tanda titik koma berfungsi sebagai pemisah dari perincian dalam suatu kalimat, sedangkan tanda titik dua berfungsi sebagai penutup suatu kalimat yang selanjutnya diikuti oleh perincian dari kalimat tersebut. Berikut contoh dari kedua tanda baca tersebut. Kita masuk pada pertanyaan yang ke-8. Jelaskan perbedaan tanda pisah dan tanda hubung, serta berikan contohnya. Jawabannya, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Selain itu, tanda hubung juga dapat dipakai sebagai berikut, beserta contoh-contohnya. Sedangkan tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bagian kalimat. Kita masuk pada pertanyaan yang ke-9. Apa yang membuat suatu kalimat menjadi kalimat yang efektif? Jawabannya, sebuah kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif apabila gagasan yang ada di dalamnya dapat diterima oleh pendengar maupun pembaca dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembacanya. Kalimat tersebut tidak mengandung maksud yang lain atau menyimpang. Kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat pembentukan paragraf. Jawabannya, pembentukan paragraf yang baik hendaklah memenuhi persyaratan seperti berikut. Kesatuan, kepaduan, kelengkapan, dan juga urutan. Paragraf hendaknya hanya memuat satu kalimat topik, dan setiap paragraf hendaknya memiliki unsur kelengkapan, yaitu memiliki beberapa kalimat penjelas yang bisa berupa fakta-fakta atau contoh-contoh.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam literasi.